Halo, aku Freddy, kadang dipanggil Vida juga. Aku pertama kerja di galeri juga, dan karya pertamaku juga ngomongin tentang manajemen seni rupa, di mana manajemen seni rupa selalu dianggap sebagai orang belakang. Padahal juga manajemen seni rupa juga mempunyai cukup adil dalam berprosesnya seniman ataupun kurator. Karya keduaku adalah di Melbourne tentang bagaimana identitasku sebagai gender non-binary selalu dipertanyakan di dalam sudut-sudut yang tertentu seperti hanya tempat-tempat tradisional seperti pasar, tempat-tempat jalanan, dan sebagainya. Karyaku yang selanjutnya tentang bagaimana hubungan seksualitas itu juga dipertanyakan seperti hanya lewat dating ataupun lewat manapun. Aku juga mengangkat isu itu dalam feminis juga, di mana kita sebagai perempuan juga bukan hanya kalau kita kehilangan sesuatu hal kita akan hancur, tapi kita harus bisa melihat sudut pandang seperti apa nantinya kalau kita menghancurkan hidup kita sendiri. Karya yang ini lebih kayak ngomongin tentang pemikiran keluarga saya sendiri tentang bagaimana rambut itu jadi permasalahan soal gender juga, dimana gender laki-laki itu adalah rambutnya pendek dan rambut panjang adalah khusus gender perempuan. Karya ini sebenarnya lebih nggak jauh beda dari pameran UKDW waktu itu. Ngomongin tentang tubuh, bagaimana dia akan diekspor untuk melihat lebih banyak opini dan sebagian sudut pandang orang tentang rambut sendiri. Sebenarnya ide karya ini tuh sebenarnya dadakan banget. Lebih kayak ini tuh aku bawa ketika aku pulang lebaran kemarin, karena cukup terganggu karena rambut itu juga membawa sudut pandang tentang keluargaku sendiri, karena laki-laki harus pendek, cewek harus rambutnya panjang kayak gitu. Sedangkan menurutku rambut itu juga bukan jadi hal yang membuatku tuh jadi permasalahan, itu tidak, karena ini adalah soal tubuh, bagaimana tubuh yang harus berbicara sendiri, karena ini adalah tubuh kita, dimana aku berhak untuk mengekspresikan tubuhku sendiri kayak gitu, bukan dari orang tuaku ataupun dari kakakku sendiri kayak gitu. Mungkin kebanyakan teman-teman queer yang lainnya juga mengalami hal yang sama, kayak seperti dia mengungkapkan identitasnya dengan berbagai macam. Salah satunya mungkin ada juga lewat coming out, dia ngomong secara langsung atau bagaimana caranya kayak gitu. Tapi aku, cara dengan memanjangkan rambut ini adalah caraku untuk coming out kayak gitu. Kayak ini bermasalah, tapi buatku tidak bermasalah. Mungkin orang tuaku, saudara-saudaraku, bahkan saudara-saudara dari keluarga ibuku atau bapakku itu bermasalah. Tapi buatku ini enggak. Ini aku menunjukkan identitasku sesungguhnya. Prosesnya cukup lumayan singkat menurutku, karena dibilang 1 bulan cuman dibanding dari ide pertama yang aku buat kayak gitu. Karena ide yang pertama aku buat itu adalah tentang bagaimana penghakiman, bully, dan sebagainya. Itu menjadi ide yang sangat besar buat aku, karena itu juga merobek luka-luka yang lama. Seperti hanya juga nggak bisa itu hanya diem aja, karena luka lama itu sangat cukup lumayan traumatik buat semuanya ya. Bukan cuman aku, mungkin beberapa orang juga kayak gitu. Tapi ide ini itu cukup lumayan singkat karena ini cukup membuatku gelisah. Waktu aku pulang lebaran, aku ngechat beberapa temenku yang selalu membantuku untuk berproses, untuk berkarya. Dan di samping itu juga ada Daina yang selalu membuatku untuk kayak gak apa-apa pakai ini aja. Lebih kayak dia selalu mendukung apa yang aku inginkan kayak gitu. Dia mengasih suatu konsep atau ide yang tidak memberatkan seniman sebagai kurator. Tapi di balik itu semuanya juga saya dibantu oleh teman-teman kunci sendiri. Dan berakhir di Mbak Alia juga terlibat dalam suatu proses ini juga. Sebenarnya ini lebih kayak performance, tapi juga ada dramaturginya juga, karena ini juga tentang bicara gerakan dan body language itu juga yang akan berbicara tentang bagaimana
itu akan ditampilkan di performance tanggal 9 Juni itu sendiri. Aku nggak tahu ini sebagai performance apa, yang tahu adalah orang-orang yang mempunyai wawasan yang tinggi tentang pengetahuan seni rupa sendiri. Seperti hanya kayak Mbak Alia dan sebagainya, kayak gitu. Karena menurutku ini adalah salah satu performance yang beda buat aku, kayak gitu. Karena ngomongin tentang tubuh, ada narasinya, ada gerakannya, menghancurkan beberapa trauma-trauma juga, kayak gitu. Jadi semua akan ada di dalam satu forum itu di karyaku itu. Yang dihancurkan lebih ke ingatan sih, karena aku akan membawa itu sebagian dari naskah dan alunan musik yang itu dimana adalah memoriku bersama bapakku, almarhum bapakku. Dan aku akan memotong rambut itu sebagian dari keinginan orang tuaku, ibuku, dan kakak-kakakku. Sebagai bentuk, apakah kamu puas dengan aku memotong rambut ini? Kayak gitu. Nah, makanya itu aku menggunakan medium rambut palsu untuk meng-hide kenapa harus rambut panjang, karena itu yang dipermasalahkan oleh keluargaku juga. Kenapa kamu harus manjangin rambut? Rambut yang akan kupanjangin nggak terlalu panjang sekali, cuman kayak 2-3 meter aja.